Baik, selamat malam, pagi, dan sore di mana kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan perusahaan. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Sorenata dari Pendidikan Kimia. Nah, ada pun beberapa aspek yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, di mana ada ruang lingkup perencanaan usaha. Nah, yang pertama pengertian. Di mana pengertian dari perencanaan usaha atau business plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan yang memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan juga sumber daya manusia. Nah, adapun beberapa fungsi dari perencanaan usaha. Yang pertama, mengawali berdirinya sebuah bisnis. Yang kedua itu menentukan prioritas usaha. Yang ketiga itu mencari sumber dana. Yang keempat itu meminimalisir resiko. Yang keempat memperkirakan masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu menaikkan level bisnis. Nah, selanjutnya, adapun kegunaan dari perencanaan usaha atau bisnis plan ini adalah yang pertama itu sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan. Maksud dari panduan di sini adalah beberapa rancangan-rancangan dalam untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu ingin mengembangkan yang namanya perencanaan usaha. Yang kedua itu memonitoring penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga memperoleh pengajuan modal. Yang terakhir itu mendorong pelaku bisnis untuk mengeksplorasi ide-ide. Di mana pelaku bisnis ini yaitu mengembangkan yang namanya ide, berkreativitas untuk mengembangkan suatu bisnis yang mengesankan dalam situasi yang digital atau zaman yang revolusi 4.0. Nah, selain itu ada pun karakteristik dari perencanaan usaha, di mana yang pertama itu layak mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan dari setiap bisnis. Yang kedua, harus mengidentifikasi secara jelas terkait karakteristik dari bisnis tersebut yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pelaku bisnis. Yang ketiga itu penyusunan perencanaan bisnis harus memuat asumsi sebagai dasar seperti dasar perhitungan, proyeksi dari penjualan, asumsi strategi yang akan dilakukan misalnya permintaan dan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang terakhir ini adalah beberapa hal yang harus dihindari dari penyusunan perencanaan bisnis, yaitu yang pertama itu tujuan atau sasaran tidak jelas, yang kedua tidak ada komitmen para pelaku bisnis, dan yang ketiga tidak ada marketplace. Dan selanjutnya ruang lingkup penyajian usaha. Di mana ruang lingkup penyajian usaha di sini yang pertama melakukan analisis situasi perusahaan, yang kedua melakukan persiapan, yang ketiga melakukan pengumpulan data dan informasi, yang keempat melakukan analisis dan evaluasi data, dan yang kelima itu melakukan penulisan dan penyusunan rencana usaha. Nah, ada pun 10 sistematika penyajian usaha. Yang pertama itu sampul, di mana sampul di sini terdapat keterangan seperti nama usaha, nama perusahaan, nomor telepon, dan beberapa biodata mengenai perusahaan. Itu ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif ini yakni ada beberapa seperti visi misi perusahaan, strategi pemasaran, sasaran pelanggan, resume keuangan, dan sebagainya, atau sejenisnya. Dan dalam selanjutnya perusahaan. Dalam perusahaan ini menjelaskan bagaimana berdirinya suatu usaha, tujuan, visi misi dari usaha tersebut. Kemudian produk dan jasa, di mana dalam produk dan jasa di sini menjelaskan mengenai jenis produk atau jasa yang akan penulis atau konsumen inginkan atau pelaku bisnis buat seperti itu. Nah, analisis data, di mana analisis data di sini menggunakan analisis SWOT, keunggulan, kelemahan, dan lain-lain. Nah, kemudian rencana pemasaran, rencana produksi, perencanaan organisasi, rencana pembiayaan, dan juga lampiran-lampiran di sini. Lampiran itu berupa produksi, mengenai dokumentasi dari produksi tersebut, dan bagaimana laba ruginya dan lain-lain. Yang kedua di sini bagaimana caranya pemilihan ide perencanaan usaha atau bisnis, di mana dalam pemilihan ide
strategi perencanaan usaha. Ini ada pun salah satu model yang ingin digunakan yakni Canvas, di mana yang pertama itu ada customer segment, value proposition atau posisi nilai konsumen, channels, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partnership, dan cost structure. Yang ketiga itu mengenai analisis situasi pasar, di mana yang pertama penulis ingin melakukan suatu ide itu membuat yang namanya aplikasi atau software belajar. Nah, ini menginginkan membuat aplikasi yang namanya Smart.id. Nah, di mana untuk Smart.id ini untuk semua kalangan satuan pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA, dan juga PAUD bisa. Adapun aktivitas yang ada pada Smart.id di sini yakni berupa pengantar pelajaran yang berisi video serta teks guna memberikan stimulus dalam keinginan siswa untuk belajar. Yang kedua, terdapat contoh soal atau simulasi guna menambah pengetahuan siswa dalam menjawab soal. Selanjutnya adalah games berupa teka-teki silang atau berupa percocokan pertanyaan dan jawaban untuk siswa. Dan terakhir adalah fitur bimbingan privat melalui aplikasi. Bimbingan privat di sini bisa melalui via chat ataupun video conference. Nah, adapun model perencanaan bisnis yang digunakan pada perencanaan suatu bisnis di sini adalah model Canvas. Nah, ini merupakan salah satu ataupun model Canvas yang penulis buat, di mana ada customer segment itu di semua kalangan satu pendidikan, ada kemudian customer relationship, di mana customer relationship itu admin dan juga pengajar melalui aplikasi. Dan ada pun channel di sini promosi melalui online, ada WhatsApp, Instagram, website, dan ada juga web berbayar, dan juga offline, misalkan brosur secara hard copy seperti itu. Ini adalah value proposition, di mana nilainya itu adalah menikmati pelajaran dengan aplikasi yang menarik. Materi yang diberikan itu lengkap, dapat aktivitas simulasi, games, pembelajaran, dan terdapat fitur bimbingan belajar secara online. Nah, kemudian revenue stream, itu ada biaya pendaftaran, biaya paket pelajaran yang dipilih. Nah, adapun key partner itu ada orang tua pelajar, pengajar, bank, sekolah, dan pengembang aplikasi digital. Adapun key activities itu yang pertama aktivitas pembelajaran yang menarik, yang kedua itu membimbing pelajar dengan cara yang lebih mudah dalam memahami materi, dan yang terakhir itu menyediakan simulasi soal berupa games. Dan itu ada key research, di mana yang pertama itu pengajar yang berkomitmen, yang kedua dan juga berkompeten, yang kedua itu materi yang lengkap dan mudah dipahami. Adapun cost structure ini adalah biaya pengembang usaha, biaya promosi dan pemasaran, upah pengajar dan admin, biaya pengembang aplikasi, biaya penyediaan perangkat dalam pengembang aplikasi, dan biaya lain-lain. Menjelaskan wirausaha bidang pendidikan, di mana ada pun jenis-jenis wirausaha bidang pendidikan, ada jasa pelatihan, jasa pendidikan, dan penyediaan barang. Nah, dalam jasa pelatihan di sini ada pun beberapa bagian. Dalam jasa pelatihan ada bimbel, les, dan kursus. Sedangkan dalam jasa pendidikan, di mana jasa pendidikan di sini adalah semua kalangan, baik PAUD, SMA, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk penyediaan barang di sini ada toko alat tulis dan juga seragam sekolah seperti itu. Adapun tantangan pada zaman digital, di mana karena pada zaman ini adanya satu revolusi industri 4.0 yang terkait dengan inovasi dalam teknologi informasi atau Internet of Things memberikan dampak yang luas bagi perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, adapun tantangan yang ataupun tantangan pelaku bisnis dalam berwirausaha dalam bidang pendidikan di sini, di mana kita sebagai pelaku bisnis harus memanfaatkan digital sebaik-baiknya, di mana kita harus mengaplikasikan atau mengelaborasikan digital dengan apa yang akan kita inginkan untuk berwirausaha. Nah, seperti kita membuat aplikasi misalnya, jadi dengan adanya aplikasi kita harus menggunakan handphone atau digital lainnya untuk memberikan suatu kreativitas di mana dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur dan mengembangkan suatu pembelajaran yang menarik untuk siswa. Nah, di sini guna untuk adanya suatu peningkatan dalam suatu industri 4.0 dan juga adanya
hubungan dengan digital atau teknologi pada zaman sekarang. Nah, yang kelima, syarat rencana mendirikan usaha dalam pendidikan. Di mana yang pertama itu membuat suatu usaha di bidang pendidikan yang unik dan juga menarik. Yang kedua, memberikan banyak variasi, menentukan pangsa pasar dan konsep usaha, menentukan lokasi usaha, melakukan promosi atau iklan, menyiapkan mental, persiapkan modal serta sumber daya yang tepat, networking dan branding, urus dokumen dan segala hal terkait perizinan pendirian usaha. Ada beberapa dokumen sebagai syarat, di mana ada beberapa seperti nama dari perusahaan, jelaskan bidang dan komoditi dari usaha, siapkan nama-nama pemilik modal, klarifikasi besar usaha, buat presentase pemilik modal, fotokopi KTP pemilik, KK, NPWP pimpinan, foto pimpinan atau direktur, dan domisili usaha. Nah, yang keenam, pengelolaan usaha bimbingan belajar. Nah, di sini dalam pengelolaan usaha bimbingan belajar ada dua hal, ini dalam pembuatan model bisnis kanvas dan juga yang kedua itu RAB. Adapun bimbingan belajar sama halnya sudah saya sampaikan tadi mengenai di sini dalam proses bimbingan belajar ini secara karena tadi itu buat aplikasi, tapi di sini seperti pembuatan salah satu tempat untuk bimbingan belajar secara offline. Nah, adapun beberapa hal yang saya sampaikan seperti segmen, customer engagement, sama halnya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan mengenai RAB keuangan, adapun modal awal, di mana modal awal itu ada meja kuliah, papan tulis, dan sebagainya, dengan total modal awal itu sebesar 59.395.000. Biaya kelengkapan seperti kata modul, tinta cap, buku pilihan cerita, dan alat tulis itu sebesar 4.335.000. Nah, selanjutnya biaya operasional, di mana biaya operasional ini seperti biaya listrik, biaya air, honorarium pengajar, dan juga honorarium admin sekitar 2 orang. Nah, di mana totalnya itu 56.280.000. Ya, pemasaran itu ada paket kuota, cetak brosur, cetak spanduk, di mana totalnya itu 530.000. Di mana total pengeluaran biaya pendukung itu sebesar 61.145.000. Selanjutnya ada hasil pemasukan, di mana hasil pemasukan itu berupa pendaftaran. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, di mana pemasukan di sini hanya berupa pendaftaran, biaya buku, dan SPP siswa. Nah, di pendaftaran biaya buku dan SPP siswa itu sebesar 79.400.000. Adapun neraca keuangan, di mana ada pengeluaran dan pemasukan. Kemudian laba ruginya itu sebesar 18.225.000 per semester. BORC rasio 1,2%, ROI 29,80%, dan BEP-nya 3,25%. Selanjutnya dalam membangun bisnis TK dan sekolah dasar, nah di mana ada hal yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Di mana dalam harian di sini yang bisa menghasilkan bersifat harian adalah kantin dan koperasi sekolah. Dari keuntungan kantin dan koperasi sekolah itu bisa menjadi penghasilan yang bersifat harian. Yang kedua ada mingguan, di mana yang menghasilkan bersifat mingguan adalah bunga atau keuntungan dari tabungan siswa per minggu, yang mana dalam satu minggu siswa diwajibkan untuk menabung, yang nantinya akan dikembalikan per semester. Dari tabungan siswa ini bisa ditabungkan kembali, yang nantinya bisa menghasilkan bunga tabungan. Yang ketiga itu bulanan, yang menghasilkan bersifat bulanan yaitu dari SPP siswa. Yang terakhir itu tahunan, yang menghasilkan bersifat tahunan yaitu dari biaya pendaftaran siswa baru, pembayaran seragam, dan buku pembelajaran. Nah, yang ke-8 ini ada pun syarat mendirikan PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini, di mana ada pun dua syarat pendirian PAUD, yaitu ada persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Di mana dalam persyaratan administratif ada beberapa hal yang perlu
hal yang perlu dilengkapi ada fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala daerah atau desa, susunan pengurus dan tugas. Nah, pendaftaran teknis ada beberapa hal. Yang pertama, hasil penilaian kelayakan, rencana induk pengembangan RIP PAUD, rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 3 tahun. Mengenai hasil penilaian kelayakan, di mana dokumen hak milik, sewa, dan pinjam pakai atau bangunan yang akan digunakan untuk pengelolaan PAUD yang atas nama pendiri, fotokopi notaris. Nah, mengenai rencana induk pengembangan atau RIP PAUD, visi dan misi, kurikulum tingkat 1 pendidikan UKT, sasaran ujian pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana struktur, penggunaan peran serta masyarakat, dan rencana tahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Adapun langkah-langkah membangun bimbingan belajar secara online, yang mana menentukan konsep sesuai segmentasi pasar yang dituju. Yang kedua itu menentukan cara menyediakan jasa bimbingan belajar. Yang ketiga menciptakan brand image, di mana misalnya dengan cara gratis selama 1 hari, gratis simulasi SNMPTN dan lain-lain, seperti memberikan bonus bagi pelajar. Dan mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang sesuai. Yang terakhir itu melakukan promosi, di mana dalam melakukan promosi di sini ada pun bisa dilakukan seperti lewat online dan juga lewat offline. Di mana yang ke-10 di sini dalam mendirikan sekolah, adapun langkah-langkah untuk mendirikan sekolah SD, yang pertama membangun visi pendidikan yang menarik, membuat kurikulum yang akan digunakan, menyusun kegiatan pelajaran yang direncanakan, menyiapkan rencana bisnis, mengumpulkan dewan direktur, merancang anggaran dana, menyusun proposal pendirian sekolah, mengajukan perizinan pendirian ke pemerintah kabupaten atau kota, merekrut tenaga kerja, mengembangkan fasilitas sekolah, melakukan promosi, dan yang terakhir itu membuka pendaftaran. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah, terima kasih.